Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berbahagia, MANO Lutful Ulum, Wonokerto, Pasucen, Teranggel, Pati mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita mendapat derajat al-muttaqin, orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa yang berbahagia, nahnu abna'uz zaman. Kita ini adalah generasi-generasi zaman kita. Nahnu muntijul hadarah. Kita adalah produk-produk peradaban. Saat ini dunia dikuasai oleh teknologi. Dimanapun dan kapanpun, semua anak manusia lintas umur tidak lepas dari teknologi dalam genggaman tangannya. Anak usia SD, anak usia MI, anak usia MTS, SMB, anak usia SMA sudah memegang HP. Setiap hari mereka tidak lepas dari HP. Inilah realitas dunia modern di era globalisasi yang tidak bisa kita hindari. Nahnu abna'uz zaman, kita adalah generasi yang hidup di era teknologi informasi ini. Memang seorang futurolog, Alvin Toffler, sudah memprediksi bahwa dunia yang akan datang, dan ini sudah terbukti, adalah dunia yang di dalamnya ada revolusi pengetahuan dan teknologi. Setelah ada revolusi industri, maka dunia sekarang beralih kepada revolusi teknologi informasi yang luar biasa dampaknya dalam kehidupan umat manusia. Para pemirsa yang berbahagia, bagaimana Islam memandang kemajuan teknologi yang lajunya sangat kencang, yang larinya sulit untuk kita kejar. Para pemirsa yang berbahagia, Islam adalah agama yang menghormati dan menjunjung tinggi ilmu pengetahuan. Islam adalah agama yang menjunjung tinggi kreativitas. Islam adalah agama yang mengapresiasi produk akal manusia, karena Islam mendorong akal manusia untuk selalu berpikir, untuk selalu mengembangkan ilmu dan teknologi yang hasilnya ilmu dan teknologi itu adalah untuk kemajuan kebudayaan dan peradaban umat manusia. Maka tentu Islam sangat mendorong, Islam sangat mendukung kemajuan teknologi, karena teknologi ini adalah sebuah keniscayaan dalam rangka untuk mengembangkan umat manusia dalam segala aspek kehidupannya. Para pemirsa yang berbahagia, tetapi apakah kemudian Islam, agama yang kita cintai ini, membiarkan dan membebaskan penggunaan teknologi ini sesuai dengan selera umat manusia, tanpa memberikan batasan-batasan yang penting dalam kehidupan sosial saat ini? Islam tentu bukan agama yang seperti itu. Islam adalah agama yang mendorong kemajuan manusia, tetapi kemajuan yang membawa ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para ulama dalam konteks perkembangan teknologi mutakhir ini mengatakan al-wasailu bihukmil maqasid. Sarana media teknologi ini tidak punya hukum sama sekali, tetapi teknologi dan sarana ini hukumnya digantungkan dengan tujuan penggunaan daripada teknologi itu. Jika kita menggunakan teknologi HP di dalam tangan kita, di dalam genggaman tangan kita, di dalam genggaman anak-anak kita, tetapi tujuan menggunakan HP Android, menggunakan teknologi ini untuk menuntut ilmu, untuk mengikuti pembelajaran yang diadakan oleh madrasah dengan sistem online, maka menggunakan HP itu menjadi wajib hukumnya, karena HP itu menjadi wasilah, menjadi media untuk tolabul ilmi, untuk mencari ilmu. Sebaliknya, jika teknologi di dalam genggaman tangan kita gunakan untuk hal-hal yang bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, digunakan untuk menonton pornografi, digunakan untuk mengakses situs-situs yang membahayakan moral manusia, maka penggunaan alat teknologi itu dihukumi Islam menjadi haram,
terlarang. Kenapa? Karena tujuannya diharamkan oleh Islam. Menonton video-video porno, mengakses situs-situs porno, situs-situs yang merusak moral remaja kita, itu sungguh dilarang di dalam Islam. Karena semua akses, semua konten-konten itu akan menjurus kepada perbuatan zina, dan itu sangat ditentang di dalam Islam. Para pemirsa yang berbahagia, jika teknologi tidak punya hukum, tetapi hukumnya disesuaikan dengan tujuan pemanfaatan teknologi itu, maka menjadi tugas guru, menjadi tugas kedua orang tua untuk membimbing anak didiknya, untuk membimbing anak-anak kita supaya menggunakan teknologi dalam genggamannya untuk hal-hal yang positif. Apa itu hal-hal yang positif? Minimal ada dua hal. Yang pertama adalah hal-hal yang wajib untuk mencari ilmu, untuk mengembangkan pengetahuan. Yang kedua, hal-hal yang sifatnya sunnah, sebagai media untuk mencari informasi, sebagai media untuk silaturahim yang baik. Dan tentu dalam konteks ini adalah menjadi media untuk menyebarkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat manusia. Di bulan Ramadan kali ini, di era bangsa kita mengalami musibah pandemi corona, kita menjumpai banyak sekali para kiai di pondok-pondok pesantren, banyak sekali para kiai di masjid, musola yang menggelar pengajian online, bahkan di rumah mereka masing-masing. Ini adalah pemandangan yang sungguh luar biasa. Ini adalah kemajuan teknologi yang sangat bermanfaat bagi peradaban umat manusia. Seperti inilah seharusnya teknologi kita gunakan sebagai media untuk membumikan ajaran-ajaran Allah di tengah masyarakat, bangsa dan dunia. Semoga anak didik kita, anak-anak kita menggunakan teknologinya untuk hal-hal yang positif dan terhindar dari hal-hal yang negatif yang bisa menghancurkan moralnya, bisa menghancurkan ilmunya, dan bisa menghancurkan masa depannya. Semoga Allah memberikan kekuatan kita untuk menggunakan teknologi ini ke arah yang positif dan terhindar dari hal-hal yang negatif yang merusak akhlak, ilmu, dan masa depan umat manusia. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.